kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah minus. Tetapi di kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%, sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Halo, saya Dima Karyadi, saya dari D4 Manajemen dan Penilaian Properti Angkatan 2019. Di sini saya akan menganalisis jika Indonesia mengalami resesi, penyebab mikroekonomi yang kemudian menjadi masalah makroekonomi. Sudah kita ketahui bahwa saat ini banyak negara yang resmi masuk ke fase resesi ekonomi. Begitu juga Indonesia yang sudah dikabarkan masuk ke fase resesi ekonomi. Lalu apa sih resesi ekonomi? Kemudian apa dampak dari resesi ekonomi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Perlukah kita khawatir dengan resesi ekonomi? Jika memang terjadi resesi, apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang adalah apa sih resesi ekonomi? Resesi ekonomi yaitu kondisi di mana produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Yang artinya, yaitu adalah gambaran dari situasi ekonomi yang sudah terjadi. Ada 4 aspek yang membuat produk domestik bruto dalam keadaan plus atau minus. Yang pertama yaitu konsumsi masyarakat, yang kedua belanja negara, yang ketiga investasi, dan yang keempat ekspor dan impor. Sekarang kita akan fokus membahas tentang penyebab mikroekonomi yang menyebabkan masalah makroekonomi. Yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini membuat ketimpangan di seluruh sektor dan membuat setiap orang atau perusahaan dituntut agar melakukan efisiensi dalam kehidupan. Contohnya yaitu, sekarang banyak pegawai yang dirumahkan atau bahkan di PHK, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan membuat pendapatan suatu negara itu berkurang. Hal itu dapat kita sebut sebagai penyebab mikroekonomi yang menjadi masalah makroekonomi. Dampaknya jika produk domestik bruto dalam keadaan posisi negatif dalam aspek ekonomi adalah: yang pertama tentu saja tingkat pemasukan pasti akan berkurang, yang kedua penyerapan tenaga kerja sedikit, yang ketiga tingkat produksi industri sedikit, dan yang keempat tingkat konsumsi semakin sedikit. Mulai saat ini kita sudah harus mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena kita harus bersiap mengalami atau menghadapi kondisi terburuk yang akan terjadi. Yang pasti kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kehidupan kita yang akan datang kan? Maka dari itu kita harus mempersiapkannya dari saat ini. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu mengupgrade diri kita. Saat ini kondisi ekonomi mengalami penurunan bahkan hingga mengalami resesi. Setiap perusahaan kemungkinan akan melakukan PHK terhadap karyawannya. Maka dari itu kita harus menjadi pekerja yang adaptif, pintar, yang bisa dipertimbangkan dibanding pekerja yang tidak cocok untuk melakukan efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua, yaitu memiliki penghasilan lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengupgrade diri kita dan mengupgrade skill kita, sehingga di kondisi terburuk pun kita masih memiliki pendapatan di luar pendapatan pokok. Dan yang ketiga, yaitu memiliki dana darurat. Isu-isu PHK membuat semua orang berpikir mengenai dana darurat. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Maka minimal kita mempunyai dana darurat untuk digunakan membiayai pengeluaran sehari-hari. Yang keempat yaitu investasi, dan yang kelima tahan pengeluaran. Pandemi kali ini menuntut setiap orang agar pintar-pintar dalam melakukan pengeluaran. Jika tidak penting-penting amat, maka lebih baik untuk menahan pengeluaran kita. Saat ini kita sedang mengalami masa-masa ketidakpastian. Masih ada hal-hal yang harus kita pikirkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian analisis resesi ekonomi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.